Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Syariah 3A dengan mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan dengan dosen pengampu Ibu Citra dengan anggota kelompok 1 Nihayatul Muwafiroh NIM 1264022010023, 2 Sefira Asni Furaida NIM 1264022010029, 3. Muhammad Taufiq. Materi yang akan kami bahas adalah teori uang beredar dengan beberapa subtema diantaranya 1. Pengertian uang beredar, 2. Penawaran uang tanpa bank, 3. Teori penawaran uang. Pengertian uang beredar. Dalam praktiknya, berbagai negara menggunakan uang beredar dengan jenis yang beragam. Jenis-jenis uang beredar tersebut secara resmi didefinisikan berdasarkan komponen yang tercakup di dalamnya. Komponen tersebut pada umumnya adalah ketiga jenis uang yang telah dikenal pada bagian sebelumnya, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Dengan demikian, sesuai dengan cakupan uang beredar yang beragam, jenis uang beredar pun beragam. Mulai dari pengertian atau definisi yang paling sempit sampai yang paling luas. Uang kartal atau uang tunai seperti yang telah diuraikan di atas sebenarnya merupakan jenis uang beredar dalam pengertian yang paling sempit. Di Indonesia saat ini hanya mengenal dua macam uang beredar saja. Jenis-jenis uang beredar. 1. Uang beredar dalam arti sempit atau M1. Didefinisikan sebagai uang kartal ditambah dengan uang giral atau currency plus demand deposit. Rumus M1 sama dengan C ditambah DD, di mana M1 sama dengan jumlah uang beredar dalam arti sempit, C sama dengan currency atau uang kartal, DD sama dengan demand deposit atau uang giral. Pengertian jumlah uang beredar dalam arti sempit atau M1 bahwa uang beredar adalah daya beli yang langsung bisa digunakan untuk pembayaran, bisa diperluas dan mencakup alat-alat pembayaran yang mendekati uang. 2. Uang beredar dalam arti luas atau M2. Rumus M2 sama dengan M1 ditambah TD ditambah SD, di mana TD sama dengan time deposits atau deposito berjangka, SD sama dengan saving deposit atau saldo tabungan. M2 diartikan sebagai M1 plus deposito berjangka dan saldo tabungan milik masyarakat pada bank-bank. Karena perkembangan M2 ini juga bisa mempengaruhi perkembangan harga, produksi, dan keadaan ekonomi pada umumnya. Penawaran uang tanpa bank. Dalam sistem standar emas ini, uang beredar ditentukan oleh proses pasar, sedangkan pemerintah, bank sentral, ataupun perbankan tidak mempunyai pengaruh terhadap besarnya uang beredar. Penawaran uang akan secara otomatis menyesuaikan diri dengan kebutuhan atau permintaan uang, sehingga harga emas atau harga barang secara otomatis selalu mencapai kestabilannya. Dalam hal ini, kebijakan moneter tidak diperlukan lagi. Kestabilan tersebut sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran atau dalam teori mikroekonomi. Oleh karena emas adalah alat pembayaran yang berlaku secara umum, maka pada waktu harga emas naik, berarti pula harga barang turun. Dan demikian sebaliknya. Apabila harga emas naik, produsen cenderung menaikkan produksi emasnya. Berarti penawaran uang bertambah, yang pada gilirannya akan menurunkan harga emas atau menaikkan harga barang-barang. Sebaliknya, apabila harga emas turun atau harga barang-barang naik, maka produksi emas berhenti atau berkurang.
dengan melebur uang emas misalnya. Dan hal ini cenderung menaikkan harga emas kembali, atau berarti menurunkan harga barang. Demikian seterusnya sehingga secara otomatis selalu mencapai keadaan stabil. Teori ini menganggap seakan Teori penawaran uang modern. A. Penawaran uang atau money supply, yang merupakan sisi lain dari pasar uang diasumsikan sebagai sesuatu yang ditentukan langsung oleh bank sentral. Pendekatan pertama, bahwa anggapan ini dapat diterima tetapi seringkali diasumsikan terlalu sederhana. Pada saat ini, para ekonom berpendapat bahwa penawaran uang dalam teori moneter mempunyai arti yang sama dengan jumlah uang beredar, yang tidak sepenuhnya diciptakan oleh bank sentral. Teori penawaran uang modern menganggap bahwa jumlah uang beredar adalah hasil interaksi antara bank sentral, bank-bank umum, dan masyarakat umum. Menurut Budiono, 1985, bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar melalui uang inti, misalnya dengan pencetakan uang baru dan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi reserve ratio, misalnya dengan penentuan cash ratio, pemberian kredit likuiditas kepada bank-bank. Selain bank sentral, jumlah uang beredar ditentukan oleh perilaku masyarakat dan bank-bank yang merupakan faktor di luar pengaruh langsung bank sentral. Selanjutnya, uang inti atau base money. Menurut Budiono 1997, bahwa uang inti dapat diibaratkan hutang dari otoritas moneter kepada masyarakat dan lembaga keuangan. Uang inti diciptakan dan dikendalikan langsung oleh pihak otoritas moneter, di mana mereka mempunyai peranan utama sebagai sumber awal dari diadakannya uang beredar. Uang inti yang ditawarkan kepada masyarakat adalah uang kartal, sedangkan sumber penawaran uang yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan ditentukan oleh cadangan bank. Kenaikan bersih pinjaman yang diberikan oleh bank sentral kepada sektor pemerintah, yang berarti bertambahnya saldo rekening giro pemerintah dan tagihan kepada sektor semi pemerintah seperti Bulog, Pertamina, PLN, pada bank sentral dalam bentuk kredit langsung. Pemberian kredit oleh bank sentral ini merupakan membiayai defisit APBN pemerintah. Akibatnya terjadi pencetakan uang baru oleh bank sentral yang menyebabkan bertambahnya base money atau uang inti. Akibatnya jumlah uang beredar bertambah. Faktor-faktor yang memberi pengaruh pada perubahan uang inti adalah: 1. Tagihan bersih pada pemerintah pusat. 2. Tagihan bersih pada perusahaan swasta dan perorangan. 3. Aktiva luar negeri bersih akan mempengaruhi jumlah uang beredar. Pengertian dan perhitungan pelipat ganda uang atau money multiplier. Angka penggandaan uang memiliki beberapa pengertian, yaitu angka penggandaan uang bagian dari proses pasar melalui penyesuaian antara permintaan dan penawaran uang. Angka penggandaan uang merupakan rasio antara perubahan jumlah uang beredar dan perubahan uang primer atau uang inti yang juga disebut monetary base. Money multiplier dipengaruhi berbagai faktor, yaitu yang pertama, perilaku masyarakat dalam memegang uang. Yang kedua, perilaku pengelolaan dana perbankan. Dan yang ketiga, perilaku kebijakan otoritas moneter dalam usaha mengendalikan jumlah uang beredar. Contoh pelipat ganda uang. Misalnya, semua bank umum hanya mempertimbangkan pemenuhan kewajiban atas ketentuan GWM yang telah ditetapkan, yaitu 5%. Dengan demikian, Bank A harus menyisakan untuk cadangan sebesar 5% kali Rp 1 juta atau sebesar 50.000, sehingga Bank A masih dapat memberikan kredit sebesar 950.000. Proses tersebut tidak berhenti sampai di sini. Misalnya, penerima kredit tersebut menyimpan dana tersebut di Bank B
maka proses yang terjadi adalah seperti pada Bank A. Selanjutnya, Bank B menahan dana sebesar 5% dari 950 atau sebesar 47.500 dan menyalurkan sisanya sebesar 902.500 ke pihak lain dalam bentuk kredit. Demikian pula, seandainya pihak lain tersebut menyimpan dana tersebut ke Bank C, maka proses yang terjadi adalah seperti Bank A dan Bank B. Dalam hal ini, Bank C menahan dana sebesar 5% dari 902.500 atau sebesar 45.125 dan menyalurkan sisanya sebesar 857.375 ke pihak lain dalam bentuk kredit. Proses ini berlangsung seterusnya sampai waktu yang tidak terhingga. Apabila diasumsikan bahwa ketentuan GWM sebesar 5% tersebut berlangsung terus dan dalam proses tersebut tidak terdapat kebocoran, baik berupa biaya transaksi atau administrasi maupun penyimpangan perilaku bank umum dan masyarakat dalam mengelola dananya, maka potensi penyaluran kredit dapat dihitung secara sederhana, yaitu 1 juta ditambah 1 min 5% kali 1 juta plus 1 min 5% 2 kali 1 juta plus 1 min 5% dikali 3 kali 1 juta sama dengan 1 juta ditambah 950.000 ditambah 902.500 ditambah 857 375 sama dengan 20 juta. Penjumlahan angka tersebut dapat dituliskan dalam rumus sederhana, yaitu 1 dibagi 5% kali 1 juta sama dengan 20 juta. Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam proses penciptaan uang beredar, penambahan uang primer sebesar 1 juta dapat mengakibatkan pertambahan uang beredar menjadi sekitar 20 juta, yaitu dalam bentuk kredit. Hal ini terjadi karena terdapat faktor yang melipat gandakan uang primer tersebut, yaitu sekitar 20 kali. Besarnya pelipat gandaan yang terjadi tentunya tergantung pada perilaku otoritas moneter, bank umum, dan masyarakat. Perlu ditekankan bahwa uraian di atas hanya mempertimbangkan perilaku otoritas moneter. Pengamatan terhadap proses penciptaan uang beredar yang lebih lengkap tentunya harus mempertimbangkan perilaku bank umum dan masyarakat secara keseluruhan. Setelah mempertimbangkan interaksi antara otoritas moneter, bank umum, dan masyarakat, tidak hanya reservoir ratio yang diperhitungkan, namun juga determinan lainnya, yaitu currency ratio dan time and saving deposit ratio. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa naik turunnya angka pelipat ganda uang dipengaruhi oleh ketiga determinan angka pelipat ganda uang, yaitu currency ratio, time and saving deposit ratio, dan reserve ratio. Perlu dikemukakan bahwa pengembangan angka pelipat ganda uang tidaklah bersifat konstan. Angka tersebut senantiasa berubah sejalan dengan pola interaksi antara otoritas moneter, bank umum, dan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.